Di tengah kemewahan pesta pernikahan putrinya, seorang ibu mertua dengan lantang menunjuk menantunya yang berpenampilan lusuh dan berteriak di depan tamu VVIP. Kalian lihat tumpukan piring kotor itu? Itu pekerjaan dia. Dia cuma pembantu di sini. Namun, 5 menit kemudian, tawa angku itu berubah menjadi jeritan horor ketika sang pembantu menjentikan jarinya, membuat seluruh lampu gedung padam dan pesta bubar seketika. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, bantu channel ini berkembang dengan cara like, share, dan subscribe. Satu klik dari kalian adalah semangat besar buat kami. Suasana di dalam Grand Ballroom gedung pertemuan mewah itu terasa begitu membius dengan aroma ribuan bunga melati dan sedap malam yang memenuhi setiap sudut ruangan. Lampu-lampu kristal raksasa menggantung megah di langit-langit, memantulkan cahaya keemasan yang berkilauan menimpa lantai marmer yang telah dipoles sempurna. Kesibukan para dekorator yang berlarian memastikan setiap detail pelaminan tampak sempurna berbaur dengan alunan musik orkestra lembut yang mulai dimainkan sebagai pemanasan. Di tengah hiruk-pikuk persiapan pernikahan adiknya yang menelan biaya fantastis itu, Bulina berdiri tegak dengan dagu terangkat tinggi, memancarkan aura dominasi yang tak terbantahkan. Wanita parubaya itu mengenakan kebaya seragam keluarga inti berbahan brokat impor yang gemerlap, wajahnya dipoles riasan tebal untuk menutupi kerutan. Seolah hari ini adalah panggung pembuktian status sosialnya kepada dunia, khususnya kepada keluarga calon besarnya yang merupakan konglomerat terpandang. Namun, senyum kepuasan yang sedari tadi terpatri di bibir Bulina seketika lenyap tak berbekas, berganti dengan sorot mata tajam penuh kebencian saat pandangannya menangkap sosok wanita muda yang baru saja melangkah ragu melewati pintu samping. Itu adalah Yunia, menantu sulungnya. Kehadiran Yunia bagaikan noda tinta hitam di atas kain sutra putih yang murni. Penampilan wanita itu sungguh kontras dan menyakitkan mata di tengah lautan kemewahan pesta. Tidak ada kebaya sutra mahal yang membalut tubuhnya, melainkan hanya sepotong gamis berbahan katun murah berwarna abu-abu pudar yang serat kainnya sudah mulai terlihat kasar karena terlalu sering dicuci. Hijab instan sederhana yang dikenakannya tampak layu, tanpa sematan bros emas atau perhiasan sekecil apapun yang lazim dikenakan oleh keluarga inti pengantin. Sosoknya yang polos dan bersahaja terlihat begitu asing, seolah ia adalah orang yang salah masuk ke dalam pesta kaum bangsawan. Tanpa membuang waktu, Bulina bergegas membelah kerumunan staf dekorasi dengan langkah lebar dan terburu-buru. Khawatir ada tamu undangan awal atau keluarga besar yang melihat pemandangan yang dianggapnya sebagai aib memalukan itu. Ia mencengkeram lengan Yunia dengan kekuatan penuh. Kuku-kukunya yang panjang dan terawat menancap ke daging lengan menantunya, menyalurkan amarah yang tertahan di dada. Diseretnya tubuh ringkih itu menjauh dari area utama, menuju sudut pilar besar yang tersembunyi dari pandangan umum. Napas Bulina memburu. Wajahnya memerah menahan murka melihat keberanian Yunia menampakkan diri dengan pakaian yang ia anggap tak lebih baik dari pakaian pengemis. Padahal, Yunia datang dengan pakaian itu bukan karena ingin mempermalukan keluarga, melainkan karena seragam kebaya miliknya telah raib dari lemari, disembunyikan secara sengaja oleh ibu mertuanya sendiri agar ia tak pantas bersanding di pelaminan. Yunia hanya bisa menunduk pasrah. Tidak berani melakukan perlawanan fisik sedikitpun meski rasa nyeri menjalar di lengannya. Ia memahami posisinya di mata keluarga ini hanyalah sebutir debu yang tak berharga. Fahri, suaminya, tampak sibuk di kejauhan sedang mengangkat kursi-kursi tambahan atas perintah ibunya. Sama sekali tidak menyadari istrinya sedang diperlakukan kasar di sudut ruangan. Dominasi Bulina terhadap anak dan menantunya begitu mutlak, menciptakan tembok ketakutan yang membuat Yunia memilih diam demi menjaga kedamaian semu. Bulina kemudian mendorong tubuh Yunia dengan kasar ke arah pintu belakang yang terhubung langsung dengan area dapur catering. Gestur tubuhnya jelas memerintahkan pengusiran. Bagi Bulina, menantu miskin dan tak jelas asal-usulnya seperti Yunia tidak memiliki hak untuk duduk di kursi tamu, apalagi menyambut tamu-tamu VIP rekan bisnis Pak Sudaryo. Tempat yang pantas bagi wanita bergamis lusuh itu adalah di belakang layar, bergelut dengan kotoran dan sisa makanan, tersembunyi rapat agar citra keluarga terhormat yang dibangun Bulina tidak hancur seketika. Dengan tatapan merendahkan yang terakhir, Bulina membalikan badan, kembali memasang topeng senyum palsunya untuk menyambut tamu, meninggalkan Yunia yang terpaku menatap pintu dapur yang berat dan berbau amis, sebuah gerbang pemisah antara dirinya dan martabat manusia. Yunia mendorong pintu besi tebal itu dengan perlahan, dan seketika itu juga, ia seakan melangkah masuk ke dimensi yang sama sekali berbeda. Udara sejuk beraroma parfum mahal dan bunga segar yang tadi membelai kulitnya, kini lenyap tak berbekas, digantikan secara brutal oleh hawa panas yang lembab dan menyesakan. Atmosfer di balik pintu itu terasa berat, dipenuhi oleh uap air mendidih yang mengepul dari panci-panci raksasa, bercampur dengan aroma tajam bumbu gulai, amis daging mentah,
dan bau sabun cuci piring industri yang menyengat hidung. Suara alunan musik orkestra yang elegan di ruang pesta pun tenggelam sepenuhnya, tergantikan oleh kakofoni suara denting logam yang beradu, desis minyak panas di penggorengan, dan deru air keran yang mengucur deras tanpa henti. Ini adalah jantung dari pesta megah itu, sebuah mesin produksi kuliner yang bekerja dalam kecepatan tinggi, jauh dari kesan glamor yang dinikmati para tamu di balik dinding sana. Area dapur catering itu merupakan sebuah ruangan luas memanjang dengan lantai keramik putih yang kini licin oleh cipratan air dan minyak. Puluhan staf berseragam hitam putih bergerak dengan tempo yang nyaris tak masuk akal, berlarian ke sana kemari membawa nampan perak berisi hidangan yang baru matang atau tumpukan piring kotor yang baru saja ditarik dari meja tamu. Tidak ada satupun dari mereka yang memiliki waktu untuk memperhatikan kehadiran wanita bergamis lusuh yang berdiri mematung di dekat pintu masuk. Bagi mereka, Yunia hanyalah satu lagi bayangan tak berarti di tengah kekacauan operasional yang menuntut kesempurnaan. Di sudut ruangan yang paling jauh, terpisah dari area memasak utama, terdapat deretan wastafel stainless steel berukuran besar yang tampak kusam. Di sanalah, neraka kecil itu berada. Sebuah gunungan piring kotor, gelas bekas, dan mangkuk berminyak menumpuk setinggi dada orang dewasa, menanti untuk dibersihkan. Sisa-sisa tulang, nasi berkuah, dan tisu bekas pakai berserakan di saringan pembuangan, menciptakan pemandangan yang menjijikan bagi siapapun yang tidak terbiasa dengan sisi kelam industri jasa boga. Tanpa perlu diarahkan, Yunia melangkah mendekati area basah tersebut. Langkah kakinya terasa berat, namun sorot matanya tetap tenang, menyimpan rapat gejolak emosi yang membakar dadanya. Ia menerima sebuah celemek plastik kumal yang disodorkan secara asal oleh seorang staf yang lewat, lalu mengikatkannya di pinggang, menutupi gamis abu-abunya yang sudah tidak layak pandang itu. Tangan halusnya, yang biasanya memegang pena untuk menandatangani dokumen investasi bernilai miliaran rupiah, kini mulai memilah-milah sampah makanan dari atas piring porselen mahal. Ironi yang terjadi di ruangan itu begitu pekat hingga terasa mencekik. Piring-piring yang sedang ia bersihkan ini memiliki logo kecil di bagian bawahnya. Sebuah logo yang sangat ia kenal karena perusahaan catering ini adalah salah satu dari sekian banyak unit bisnis yang berada di bawah payung korporasi miliknya. Staf yang membentaknya, manajer yang mengawasi dengan wajah tegang, hingga deterjen yang membusa di tangannya, semuanya adalah bagian dari kerajaan bisnis yang ia bangun. Namun tak satu pun dari mereka menyadari bahwa sang ratu sedang berdiri di hadapan mereka, membungkuk mencuci kotoran demi harga diri seorang suami. Waktu seolah merayap sangat lambat di sudut lembab itu. Menit demi menit berlalu dalam ritme gerakan tangan yang monoton, membilas, menyabuni, membilas lagi, dan meniriskan. Keringat mulai bercucuran dari kening Yunia, merembes membasahi hijab instan yang ia kenakan hingga kain itu menempel lengket di leher dan punggungnya. Uap panas dari mesin pencuci piring otomatis di sebelahnya membuat udara semakin tipis, memaksa paru-parunya bekerja lebih keras untuk mendapatkan oksigen. Kulit jari-jarinya mulai mengeriput dan memutih karena terlalu lama terendam dalam air sabun yang keras. Sementara punggungnya terasa nyeri akibat berdiri dalam posisi membungkuk yang tidak ergonomis. Namun, rasa sakit fisik itu tidak sebanding dengan rasa perih di hatinya setiap kali ia membayangkan tawa renyah Bulina dan senyum bahagia Fahri di ruang pesta yang dingin, sementara dirinya terbuang di sini seperti sampah yang harus disembunyikan. Keadaan di dapur semakin kacau ketika gelombang piring kotor kedua mulai berdatangan. Para pelayan masuk setengah berlari, membanting tumpukan piring dengan kasar di meja metal karena terburu-buru, menciptakan suara gaduh yang memekakan telinga. Yunia bekerja dalam diam, terisolasi dalam gelembung kesendirian di tengah keramaian. Ia mengamati detail-detail kecil di sekitarnya dengan mata seorang pengamat tajam, noda minyak di lantai yang belum dipel, sistem ventilasi yang bekerja kurang maksimal, hingga sirkulasi pembuangan sampah yang mulai tersendat. Meski sedang dihukum, insting bisnisnya tetap bekerja otomatis, mencatat setiap ketidakberesan operasional yang terjadi di propertinya sendiri. Di tengah kesibukan itu, pintu dapur kembali terbuka lebar, kali ini bukan oleh pelayan, melainkan oleh sosok pengantin wanita yang gaun putihnya memenuhi lorong sempit. Luna berdiri di sana, kontras yang menyilaukan di antara panci-panci hitam, menatap Yunia dengan tatapan merendahkan yang seolah ingin menginjak-injak sisa harga diri kakak iparnya, menambah ketegangan di udara yang sudah jenuh oleh emosi. Namun, Yunia tidak goyah. Ia terus bekerja, membiarkan bunyi air keran meredam suara hati yang menjerit. Hingga akhirnya, situasi di dapur mencapai titik kritis. Tumpukan kantong sampah plastik hitam berisi sisa makanan mulai menggunung di dekat pintu belakang yang macet, menghalangi jalur lalu lalang staf dan menimbulkan aroma busuk yang berpotensi merembes ke ruang VIP. Kepala staf dapur tampak panik,
berteriak tanpa suara menunjuk-nunjuk ke arah tumpukan kardus dan sampah kering yang harus segera dipindahkan ke penampungan sementara di sisi gedung. Karena kekurangan orang, tatapan putus asa staf itu jatuh pada Yunia. Tanpa kata, Yunia mengerti tugas selanjutnya. Ia melepaskan sarung tangan karetnya yang basah, mengangkat tumpukan kardus bekas yang berat hingga menutupi sebagian wajahnya, dan bersiap melangkah keluar dari penjara panas itu menuju koridor samping yang dingin. Transisi ini bukan sekadar perpindahan tempat, melainkan langkah awal menuju pertemuan takdir yang akan memutarbalikkan roda nasib semua orang di gedung megah tersebut. Langkah kaki Yunia terasa berat saat ia menapakkan kakinya keluar dari area dapur yang pengap menuju koridor samping gedung. Perubahan atmosfer terjadi seketika, menghantam indera perasanya dengan kontras yang begitu tajam hingga membuat kepalanya sedikit pening. Hawa dingin dari pendingin ruangan sentral di lorong itu menyergap kulitnya yang basah oleh keringat, menciptakan sensasi menggigil yang menembus hingga ke tulang. Lantai marmer di bawah kakinya bukan lagi keramik licin berminyak, melainkan batuan alam kualitas terbaik yang dipoles hingga berkilau seperti cermin, memantulkan bayangan dirinya yang memanggul tumpukan kardus bekas setinggi dada. Pemandangan di koridor ini begitu bersih, sunyi, dan elegan, dengan dinding-dinding berlapis wallpaper sutra berwarna krem dan lampu dinding temaram yang memberikan kesan hangat nan mewah. Yunia berjalan merapat ke dinding, berusaha mengecilkan keberadaannya, sadar sepenuhnya bahwa penampilannya yang berantakan, gamis kusut, hijab miring, dan noda air kotor di ujung pakaian, adalah sebuah anomali yang merusak pemandangan sempurna di area eksklusif tersebut. Ia mempercepat langkahnya, ingin segera membuang beban kardus bau di tangannya ke area penampungan sampah di sisi luar gedung dan kembali bersembunyi sebelum ada tamu undangan yang memergokinya. Namun, takdir rupanya memiliki skenario lain yang jauh lebih rumit daripada sekadar membuang sampah. Tepat ketika Yunia berbelok di tikungan koridor yang menghubungkan akses lift VIP dengan pintu samping, ia hampir saja bertabrakan dengan rombongan kecil yang baru saja keluar dari lift tersebut. Refleks tubuhnya bekerja cepat. Ia mengerem langkahnya mendadak dan memundurkan tubuh, membuat tumpukan kardus di pelukannya berguncang hebat dan nyaris runtuh. Di hadapannya, berdiri 3 orang dengan aura wibawa yang sangat kuat, jelas bukan tamu sembarangan. Di posisi paling depan adalah Pak Sudaryo, sosok pengusaha yang wajahnya kerap menghiasi majalah bisnis, kini tampak berjalan dengan kening berkerut dalam, seolah sedang memikul beban dunia di pundaknya. Di sebelahnya, berjalan seorang wanita parubaya yang anggun dengan senyum keibuan yang teduh, istri setia yang selalu mendampingi. Di belakang mereka, seorang asisten pribadi mengikuti dengan sigap. Yunia mengenali mereka sebagai calon besan dari keluarga suaminya, orang-orang yang mati-matian ingin dibuat terkesan oleh Bulina. Rasa panik menyergap batin Yunia. Ia menundukkan wajahnya dalam-dalam di balik tumpukan kardus, berharap rombongan itu akan melewatinya begitu saja tanpa peduli pada seorang petugas kebersihan yang kebetulan lewat. Namun, harapan Yunia pupus ketika langkah kaki rombongan itu terhenti. Istri Pak Sudaryo, yang memiliki naluri keibuan tajam, tidak melihat Yunia sebagai gangguan visual. Sebaliknya, ia melihat seorang wanita muda yang tampak kelelahan, gemetar menahan beban berat, dan bermandi keringat. Hati nuraninya tergerak. Dengan gerakan tangan yang halus, wanita anggun itu memberi isyarat kepada asistennya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun yang bisa didengar jelas dari jarak jauh, terlihat jelas interaksi kemanusiaan yang menyentuh hati terjadi di sana. Sang asisten dengan sigap mengambil segelas air mineral dingin yang tersedia di meja konsul pajangan tak jauh dari situ, lalu memberikannya kepada istri Pak Sudaryo. Wanita terhormat itu kemudian melangkah maju mendekati Yunia, mengabaikan tatapan bingung suaminya yang sedang sibuk dengan pikirannya sendiri. Istri Pak Sudaryo menyodorkan gelas berembun itu ke arah Yunia. Gestur tubuhnya menyiratkan tawaran istirahat sejenak. Ia meminta Yunia menurunkan kardus itu barang sebentar untuk membasahi tenggorokan. Perlakuan yang sangat sederhana, namun dampaknya bagaikan oase di tengah gurun pasir bagi Yunia. Tangan Yunia gemetar saat meletakkan kardus itu ke lantai dan menerima gelas tersebut. Ada sorot mata penuh terima kasih yang tulus dari Yunia, dan balasan senyum menenangkan dari istri Pak Sudaryo. Bahkan Pak Sudaryo yang tadinya tegang, kini ikut berhenti dan menatap sekilas dengan pandangan yang tidak merendahkan, melainkan sekadar rasa ingin tahu yang wajar terhadap interaksi istrinya. Momen hening itu adalah sebuah jeda kemanusiaan yang murni, terlepas dari status sosial dan kekayaan. Akan tetapi, momen damai itu dilihat dari sudut pandang yang sangat berbeda oleh sepasang mata lain yang baru saja muncul di ujung lorong berlawanan. Bulina, yang sedang gelisah mencari keberadaan besannya untuk penyambutan seremonial, terpaku di tempatnya berdiri.
Jantungnya seakan berhenti berdetak saat melihat pemandangan di hadapannya. Dari kejauhan, interpretasi otak Bulina yang penuh prasangka buruk langsung memutarbalikkan fakta. Ia tidak melihat kebaikan hati istri Pak Sudaryo, ia melihat bencana. Di matanya, Yunia sedang melakukan sabotase. Ia melihat menantunya yang memalukan itu sengaja mencegat tamu VVIP, mengemis belas kasihan dengan wajah memelas, dan mungkin sedang menceritakan betapa kejamnya perlakuan keluarga mertuanya. Gelombang kepanikan luar biasa menghantam Bulina. Ia membayangkan skenario terburuk di mana Pak Sudaryo membatalkan pernikahan dan kerja sama bisnis, karena menganggap keluarga Bulina tidak bermoral, karena memperlakukan kerabat sendiri seperti budak. Citra, keluarga terhormat, yang dibangunnya dengan susah payah selama bertahun-tahun terancam runtuhannya karena ulah satu orang wanita kampung. Rasa takut kehilangan muka itu seketika bermetamorfosis menjadi amarah yang meledak-ledak. Darah naik ke kepalanya, membuat wajahnya yang tertutup bedak tebal memerah padam. Tidak ada lagi logika yang berjalan, hanya insting purba untuk melindungi ego dan menyingkirkan ancaman. Bulina mengubah langkah anggunnya menjadi langkah 1000 yang agresif, setengah berlari membelah koridor marmer itu. Suara hak sepatu tingginya yang menghantam lantai menggema keras, memecah keheningan koridor dan menarik perhatian beberapa orang, termasuk Fahri yang baru saja muncul dari pintu aula pesta karena khawatir ibunya menghilang terlalu lama. Bulina tidak peduli lagi dengan etika. Tatapannya terkunci pada Yunia seperti seekor elang yang siap menyambar mangsanya. Ia harus segera mengintervensi, memutus pembicaraan itu sebelum Yunia membocorkan rahasia dapur, secara harfiah dan kiasan, kepada Pak Sudaryo. Senyum palsu yang lebar dan kaku dipaksakan terukir di bibirnya, sebuah topeng mengerikan untuk menutupi niat jahatnya saat ia mendekat dengan kecepatan penuh, siap untuk melancarkan serangan verbal yang akan menjadi pemicu kehancuran pestanya sendiri. Di detik inilah, sumbu konflik telah disulut api, dan ledakannya tak akan bisa dihindari lagi. Kedatangan Bulina di tempat kejadian bagaikan badai yang menerjang pelabuhan tenang. Dengan napas yang masih memburu sisa berlari kecil, wanita parubaya itu langsung memosisikan tubuhnya sebagai barikade hidup, memisahkan interaksi manusiawi yang sedang terjalin antara istri Pak Sudaryo dan Yunia. Senyum yang terukir di wajah Bulina tampak begitu kaku dan mengerikan. Sebuah topeng porselen yang retak menutupi kepanikan akut di baliknya. Tanpa memedulikan tatapan heran dari besannya, Bulina segera mengambil alih kendali situasi dengan gerakan tubuh yang agresif namun dibungkus dalam kemasan basa-basi sosialita yang palsu. Ia membungkuk hormat secara berlebihan kepada Pak Sudaryo dan istrinya. Gestur tubuhnya menyiratkan permintaan maaf karena tamu kehormatannya harus berurusan dengan gangguan yang tidak menyenangkan. Mata Bulina kemudian beralih pada Yunia, dan seketika itu juga sorot matanya berubah menjadi pisau belati yang dingin. Ia tidak memberi kesempatan bagi Yunia untuk sekadar meletakkan gelas atau berpamitan dengan sopan. Dengan gerakan tangan yang kasar dan merendahkan, Bulina mengibaskan tangannya di depan wajah Yunia, persis seperti seseorang yang sedang mengusir lalat atau hewan pengganggu yang menjijikkan. Ia menunjuk lurus ke arah pintu dapur yang sedikit terbuka di kejauhan, tempat tumpukan piring kotor terlihat menggunung, lalu kembali menunjuk wajah Yunia dengan telunjuk yang menuduh. Bahasa tubuhnya berbicara lebih lantang daripada teriakan manapun. Ia sedang mendeklarasikan sebuah narasi fiktif kepada semua orang yang ada di sana bahwa wanita muda di hadapan mereka ini hanyalah seorang pelayan rendahan, seorang tukang cuci piring yang tidak tahu aturan karena berani berkeliaran di area tamu VIP. Bulina tertawa renyah, sebuah tawa sandiwara yang terdengar sumbang dan memiukan hati, mencoba meyakinkan Pak Sudaryo bahwa situasi ini hanyalah kesalahpahaman kecil akibat ulah bawahan yang kurang ajar. Ia bahkan menepuk-nepuk bahu Yunia dengan keras, bukan tepukan kasih sayang, melainkan dorongan terselubung agar menantunya itu segera enyah dari pandangannya. Yunia, yang diperlakukan layaknya properti tak bernyawa, merasakan harga dirinya dikuliti lembar demi lembar di hadapan orang asing yang baru saja berbuat baik padanya. Ia berdiri kaku, gelas plastik kosong di tangannya meremuk akibat cengkraman jari-jarinya yang memutih menahan gejolak emosi. Namun, ia memilih untuk tidak melawan secara fisik. Ia membiarkan ibu mertuanya mementaskan drama kebohongan itu hingga tuntas, menatap lurus ke dalam mata Bulina dengan pandangan yang sulit diartikan, campuran antara kekecewaan mendalam dan rasa kasihan atas kebodohan yang sedang dipertontonkan. Situasi semakin memanas ketika Luna, sang pengantin wanita dengan gaun putih berekor panjang yang menyapu lantai koridor, muncul dari arah aula. Bukannya meredakan ketegangan, kehadiran Luna justru menyiramkan bensin ke dalam api yang sudah berkobar. Melihat ibunya sedang memojokkan Yunia, Luna langsung memahami perannya. Ia berjalan mendekat dengan dagu terangkat angkuh,
Tatapan matanya menyapu penampilan Yunia dari atas ke bawah dengan ekspresi jijik yang tidak ditutup-tutupi. Luna berdiri di samping ibunya, membentuk aliansi penindasan yang solid. Ia menunjuk noda air kotor di gamis Yunia, lalu menutup hidungnya dengan tangan yang lentik, seolah-olah Yunia menyebarkan bau busuk yang mencemari udara pesta pernikahannya. Luna bahkan sempat menyenggol bahu Yunia dengan keras saat ia berpura-pura membetulkan posisi berdirinya. Sebuah intimidasi fisik yang sengaja dilakukan untuk menegaskan siapa yang berkuasa di tempat itu. Beberapa tamu undangan lain yang kebetulan melintas di koridor mulai melambatkan langkah, tertarik oleh tontonan drama keluarga yang tidak lazim itu. Bisik-bisik mulai terdengar. Tatapan mencemooh dan senyum sinis diarahkan kepada Yunia. Di mata mereka, narasi Bulina telah berhasil. Yunia hanyalah orang asing miskin yang tidak tahu diri. Pak Sudaryo dan istrinya tampak semakin tidak nyaman. Mundur selangkah melihat betapa vulgarnya cara keluarga besar mereka memperlakukan seseorang yang tampak lemah. Namun, rasa sungkan sebagai tamu menahan mereka untuk campur tangan lebih jauh, membiarkan ketidakadilan itu berlangsung di depan mata kepala mereka sendiri. Di tengah pusaran penghinaan yang memuakan itu, Fahri berdiri terpaku tak jauh dari kerumunan. Ia telah menyaksikan semuanya sejak awal. Ia melihat bagaimana ibunya berlari, bagaimana ibunya berbohong, dan bagaimana adiknya ikut serta menginjak-injak istrinya. Sesuatu di dalam dada Fahri retak, hancur berkeping-keping. Tembok kesabaran dan rasa bakti buta yang selama ini ia bangun kokoh untuk menahan ego ibunya, kini runtuh ketika diterjang ombak kemarahan yang tak terbendung. Darah di tubuhnya mendidih, naik cepat ke kepala hingga wajahnya memerah padam dan urat-urat di lehernya menonjol keluar. Ia melihat istrinya, wanita yang rela hidup susah bersamanya, wanita yang tidak pernah menuntut apapun, kini berdiri sendirian dikepung oleh serigala-serigala berwujud keluarga. Bayangan pengabdian Yunia selama ini berputar cepat di kepalanya, bertabrakan dengan realita kejam di hadapannya. Fahri tidak lagi peduli pada sopan santun. Ia tidak lagi peduli pada citra keluarga atau rasa hormat kepada besan kaya raya. Kakinya melangkah lebar, menghentak lantai marmer dengan kekuatan penuh, menerobos jarak yang memisahkan dirinya dan istrinya. Ia bergerak cepat membelah kerumunan, menciptakan gelombang kejut bagi siapapun yang menghalanginya. Bulina yang masih sibuk bersandiwara tidak menyadari bahaya yang mendekat hingga bayangan tubuh putranya menutupi cahaya lampu di atasnya. Dengan gerakan yang tegas dan protektif, Fahri menempatkan dirinya tepat di depan Yunia, memunggungi istrinya dan berhadapan langsung dengan ibunya sendiri. Tubuhnya yang gemetar bukan karena takut, melainkan karena menahan amarah yang siap meledak. Ia menjadikan dirinya tameng hidup, perisai terakhir bagi martabat istrinya. Napasnya memburu, matanya menatap nyalang ke arah Bulina dan Luna, tatapan yang belum pernah dilihat oleh kedua wanita itu seumur hidup mereka. Keheningan koridor pecah seketika saat Fahri membuka mulutnya dalam sebuah teriakan tanpa suara yang menggema ke seluruh lorong, sebuah ekspresi kemarahan murni yang menghentikan waktu, membekukan senyum palsu di wajah ibunya, dan membuat Luna terlonjak mundur ketakutan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah keluarga itu, sang anak penurut telah mati, digantikan oleh seorang suami yang siap berperang melawan dunia demi membela wanita yang dicintainya. Konfrontasi terbuka itu menciptakan ketegangan yang begitu padat di udara, seolah oksigen di koridor itu tersedot habis, meninggalkan semua orang menahan napas menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketegangan di koridor VIP itu membeku dalam sebuah tableau yang mencekam. Fahri berdiri kokoh laksana benteng batu karang. Punggungnya menutupi sosok Yunia sepenuhnya dari pandangan mata ibunya yang menyala-nyala karena amarah. Di hadapannya, Bulina tampak seperti patung lilin yang nyaris meleleh karena panasnya emosi. Matanya melotot tak percaya, rahangnya mengeras menahan teriakan, dan tangannya terkepal erat di sisi tubuh hingga buku-bukunya memutih. Pemberontakan Fahri adalah sebuah anomali yang tak pernah terbayangkan dalam skenario hidup Bulina yang selalu mendominasi. Ia mencoba mengintimidasi putranya lewat tatapan mata yang menuntut kepatuhan mutlak, memberikan isyarat wajah agar Fahri segera menyingkir dan membiarkan drama pengusiran ini berlanjut. Namun, Fahri tidak bergeming sedikit pun. Bahu pria itu naik turun mengatur napas, keringat dingin membasahi pelipisnya, menandakan pergulatan batin yang hebat antara rasa takut yang mendarah daging dan tekad baru untuk melindungi harkat martabat istrinya. Di tengah keheningan yang menyesakan itu, sebuah suara asing tiba-tiba memecah konsentrasi. Bukan suara teriakan ataupun tangisan, melainkan bunyi dering telepon seluler yang melengking tajam, berirama cepat dan mendesak. Suara itu berasal dari saku jas mahal Pak Sudaryo. Itu bukan nada dering panggilan biasa, melainkan alarm khusus yang disetel dengan frekuensi tinggi,
sebuah sinyal prioritas utama yang menandakan panggilan darurat menyangkut hidup mati perusahaan. Bunyi itu bagaikan sirine bahaya yang memaksa semua aktor dalam drama keluarga tersebut untuk menghentikan gerakan mereka sejenak. Pak Sudaryo, yang sedari tadi merasa terjebak dalam situasi canggung, tersentak kaget. Wajahnya yang semula memancarkan ketidaknyamanan sosial kini berubah drastis menjadi topeng ketegangan bisnis yang serius. Dengan gerakan tangan yang sedikit gemetar karena gugup, Pak Sudaryo merogoh saku jasnya dan menarik keluar ponsel pintar model terbaru. Layar ponsel itu menyala terang, menampilkan sebuah nama yang membuat jantung pengusaha parubaya itu berdegup kencang hingga terasa sakit di dada. Itu adalah panggilan dari sekretaris pribadinya, orang kepercayaan yang memegang kunci komunikasi dengan investor utama. Pak Sudaryo sadar, di ujung telepon sana terdapat kabar yang akan menentukan apakah besok pagi ia masih menjadi seorang CEO terhormat atau jatuh menjadi orang bangkrut yang kehilangan segalanya. Ia mengangkat tangan kirinya, memberikan gestur tegas kepada Bulina dan Fahri untuk diam total, menuntut ketenangan absolut saat ia menempelkan benda pipih itu ke telinganya. Percakapan satu arah yang terjadi selanjutnya berlangsung dalam visualisasi kepanikan yang meningkat secara eksponensial. Awalnya, kening Pak Sudaryo berkerut dalam saat mendengarkan laporan dari seberang sana. Namun, detik demi detik berlalu, ekspresi wajahnya mulai berubah secara mengerikan. Warna sawo matang di kulit wajahnya perlahan memudar, digantikan oleh pucat pasi seputih kain kafan. Matanya yang tadinya fokus menatap lantai, kini mulai bergerak liar, menyapu sekeliling koridor dengan gerakan patah-patah yang panik, seolah sedang mencari hantu yang tak kasat mata. Ia mendengarkan deskripsi yang diberikan oleh sekretarisnya dengan seksama, setiap detail tentang ciri fisik, pakaian, dan lokasi terkini sang investor, Dewa Penyelamat, yang dikabarkan sedang melakukan inspeksi mendadak. Otak Pak Sudaryo bekerja keras memproses informasi visual yang ia terima. Seorang wanita muda, berpenampilan sangat sederhana, mengenakan gamis abu-abu, memakai hijab instan, tanpa perhiasan. Potongan-potongan puzzle informasi itu berputar di kepalanya, mencoba mencari kecocokan dengan realitas di hadapannya. Secara perlahan, sangat perlahan bagaikan gerakan slow motion dalam film horor, kepala Pak Sudaryo berputar kembali ke arah kerumunan kecil di depannya. Matanya melewati Bulina yang masih memasang wajah angkuh, melewati Luna yang cemberut manja, melewati punggung tegap Fahri, dan akhirnya, dengan presisi yang mematikan, tatapannya terkunci pada sosok wanita yang berdiri diam di belakang punggung suaminya. Dunia seakan runtuh menimpa pundak Pak Sudaryo saat itu juga. Matanya membelalak lebar. Pupilnya mengecil merespons teror psikologis yang menghantam nalar logisnya. Di sana, berdiri tepat beberapa meter di hadapannya, adalah manifestasi nyata dari deskripsi sang sekretaris. Wanita yang baru saja diperkenalkan sebagai pembantu, wanita yang dituduh sebagai tukang cuci piring, wanita yang dihina habis-habisan oleh calon besannya, mengenakan atribut yang sama persis dengan sang pemilik modal triliunan rupiah. Gamis abu-abu yang lusuh itu, hijab instan yang miring itu, wajah polos tanpa riasan itu, semuanya cocok. Tidak ada keraguan, tidak ada kemungkinan kesalahan identifikasi. Pelacak GPS yang dilaporkan sekretarisnya mengonfirmasi titik koordinat yang sama persis dengan tempat kakinya berpijak. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bermunculan di dahi Pak Sudaryo, mengalir deras menuruni pipinya yang kini tampak kendur kehilangan semangat. Tangannya yang memegang ponsel menjadi lemas, kehilangan tenaga untuk mencengkeram. Ponsel mahal itu tergelincir perlahan dari genggamannya. Namun Pak Sudaryo terlalu syok untuk menyadarinya. Ia merasakan lututnya goyah, tulang-tulangnya seakan berubah menjadi jeli. Tak mampu lagi menopang berat tubuhnya yang mendadak terasa bertonton. Realitas yang ia hadapi jauh lebih mengerikan daripada mimpi buruk manapun. Ia menyadari bahwa ia baru saja menyaksikan sang pemegang nyawa perusahaannya diperlakukan lebih rendah daripada binatang di pestanya sendiri. Sementara itu, Bulina yang buta akan situasi genting ini, salah mengartikan kebisuan Pak Sudaryo. Ia mengira besannya itu merasa jijik melihat Yunia. Dengan semangat bodoh yang berapi-api, Bulina kembali membuat gerakan tangan mengusir, menunjuk-nunjuk Yunia dengan kasar, dan memberikan isyarat mata kepada petugas keamanan gedung yang berjaga di kejauhan untuk menyeret menantunya pergi. Tindakan Bulina ini menjadi paku terakhir di peti mati kesabaran Pak Sudaryo. Melihat calon besannya terus-menerus menghina sosok yang memegang kuasa mutlak atas nasibnya, rasa takut Pak Sudaryo berubah menjadi kepanikan purba. Ia tidak melihat Bulina sebagai kerabat lagi, melainkan sebagai monster pembawa sial yang sedang menyeretnya ke jurang kehancuran finansial. Di detik inilah, persepsi kekuasaan bergeser total. Raja sesungguhnya telah teridentifikasi,
dan hukuman bagi para penghina sudah di depan mata. Suara benda keras yang menghantam lantai marmer memecah kesunyian koridor dengan efek kejut yang luar biasa. Ponsel pintar senilai puluhan juta rupiah itu terlepas dari genggaman Pak Sudaryo, mendarat dengan sudut tajam hingga layarnya retak 1000, seakan merepresentasikan mental pemiliknya yang baru saja hancur berkeping-keping. Namun, pria parubaya itu sama sekali tidak menoleh ke bawah untuk menyelamatkan gawai mahalnya. Tubuhnya membeku dalam paralisis total. Matanya terpaku ngeri pada sosok Yunia seolah ia baru saja melihat malaikat maut yang datang mencabut nyawa perusahaan. Gravitasi seakan bekerja berkali-kali lipat lebih berat di pundak Pak Sudaryo, menarik tubuhnya yang gemetar hebat untuk menyerah pada kenyataan pahit yang baru saja menampar kesadarannya. Di hadapan tatapan bingung Bulina dan Luna yang masih belum memahami pergeseran tektonik situasi ini, Pak Sudaryo melakukan sesuatu yang melanggar semua hukum sosialita yang mereka agungkan. Pria terhormat itu tidak menyerang Fahri, tidak juga memaki Yunia. Sebaliknya, kakinya yang lemas menekuk, kehilangan daya topang. Dengan bunyi gedebuk yang menyakitkan, kedua lutut Pak Sudaryo menghantam lantai dingin. Ia tidak jatuh karena terpeleset. Ia menjatuhkan diri. Sosok pengusaha angku itu kini bersimpuh, merendahkan tubuhnya hingga nyaris mencium lantai, menundukkan kepala dalam posisi penghambaan total tepat di depan ujung gamis lusuh Yunia. Tangannya yang gemetar terangkat dalam gestur memohon ampun yang menyedihkan. Sebuah visualisasi kekalahan mutlak dari seorang hamba sahaya di hadapan ratu yang memegang kuasa hidup dan matinya. Pemandangan absurd ini menghantam nalar Bulina dengan kekuatan ledakan bom atom. Otaknya mengalami sirkuit pendek, gagal memproses visual di depannya. Mulutnya menganga lebar tanpa suara. Matanya melotot hingga urat-urat merah terlihat jelas. Bagaimana mungkin? Pertanyaan itu berputar liar di kepalanya. Bagaimana mungkin calon besannya yang konglomerat berlutut menyembah menantunya yang ia anggap sampah? Luna, yang berdiri di samping ibunya, mundur terhuyung-huyung hingga punggungnya menabrak dinding. Wajahnya pucat pasi seolah darah di tubuhnya tersedot habis. Keangkuhan yang tadi menyelimuti mereka menguap seketika, digantikan oleh atmosfer horor yang mencekik leher. Yunia, yang kini menjadi pusat gravitasi dari seluruh drama ini, perlahan melangkah keluar dari balik punggung suaminya. Ia tidak lagi menunduk. Postur tubuhnya tegak sempurna. Dagunya terangkat dengan wibawa alami yang selama ini ia sembunyikan di balik topeng kesederhanaan. Aura kepemimpinan yang biasa ia pancarkan di ruang rapat direksi kini menguar kuat, membuat sosoknya terlihat menjulang tinggi meski ia hanya mengenakan pakaian sederhana. Dengan gerakan tenang namun penuh penekanan, Yunia melepaskan ikatan celemek plastik kotor yang melilit pinggangnya. Ia menarik benda itu lepas dari tubuhnya, lalu dengan gerakan tangan yang disengaja, ia menjatuhkan gumpalan plastik berminyak itu tepat di hadapan wajah Bulina. Tindakan simbolis itu diikuti oleh gerakan tangan Yunia merogoh saku gamisnya. Ia mengeluarkan sebuah kartu nama berwarna hitam matte dengan tulisan tinta emas timbul, tanda pengenal eksklusif yang hanya dimiliki oleh pemilik tunggal korporasi raksasa. Tanpa perlu menyerahkannya ke tangan siapapun, Yunia membiarkan kartu itu melayang jatuh, mendarat perlahan di atas celemek kotor di lantai, tepat di samping lutut Pak Sudaryo yang masih bersimpuh. Kilauan emas pada kartu itu menangkap cahaya lampu koridor, menampilkan logo perusahaan yang sama persis dengan logo yang tertera di seragam seluruh staf gedung, catering, dan dekorasi di pesta itu. Kebenaran itu kini telanjang di depan mata. Wanita yang disuruh mencuci piring ini adalah pemilik dari piring itu sendiri, pemilik gedung tempat mereka berpijak, dan pemilik dana triliunan yang dinanti-nanti Pak Sudaryo. Pak Sudaryo, yang menyadari identitas sang Dewi Penyelamat, telah terkonfirmasi secara fisik, semakin menundukkan kepalanya, bahunya terguncang hebat menahan isak tangis ketakutan. Ia tahu, kontrak investasi itu telah hangus terbakar oleh api kesombongan keluarga besarnya. Sementara itu, Bulina yang akhirnya menyadari arti dari kartu nama itu merasakan kakinya berubah menjadi jeli. Ia mengenali logo itu. Itu adalah Araya Group, raksasa bisnis yang sering ia bicarakan dengan penuh kekaguman di arisan sosialitanya. Kesadaran bahwa ia baru saja menghina, mengusir, dan memperbudak pemilik kekayaan yang ia puja-puja, menghantam ulu hatinya dengan rasa sakit yang melumpuhkan. Dunianya runtuh, bukan perlahan, melainkan seketika. Namun, Yunia belum selesai. Hukuman bagi mereka bukan sekadar pembatalan kontrak, melainkan penghancuran panggung sandiwara itu sendiri. Yunia mengalihkan pandangannya kepada manajer gedung yang baru saja tiba tergopoh-gopoh bersama tim keamanan. Sang manajer, yang melihat pemilik holding company-nya berdiri di sana, langsung membungkuk hormat 90 derajat dengan wajah pucat penuh ketakutan, mengabaikan keberadaan Bulina dan Pak Sudaryo sepenuhnya.
Yunia memberikan tatapan tajam ke arah ballroom pesta, lalu mengangkat tangannya dan membuat gerakan memotong leher yang tegas, diikuti dengan isyarat menunjuk jam tangan dan lampu langit-langit. Sebuah perintah nonverbal yang dipahami dengan jelas oleh sang manajer sebagai kode shutdown darurat. Manajer itu segera berlari, meneriakkan instruksi panik melalui walkie-talkie-nya. Detik berikutnya, dampak dari perintah bisu Yunia mulai terasa. Di dalam aula pesta yang megah, lampu-lampu kristal raksasa yang menjadi kebanggaan Bulina tiba-tiba berkedip sekali, lalu mati total. Kegelapan menyelimuti ruangan Grand Ballroom, hanya menyisakan cahaya remang dari pintu darurat. Musik orkestra yang mengalun merdu berhenti mendadak di tengah nada tinggi, menciptakan keheningan canggung yang membingungkan ratusan tamu undangan. Belum sempat para tamu memahami apa yang terjadi, puluhan pelayan catering berseragam hitam putih, yang notabene adalah karyawan Yunia, bergerak serentak dengan kecepatan militer. Tanpa senyum dan tanpa kata, mereka mulai menarik piring-piring makanan dari meja prasmanan, mengangkut nampan-nampan berisi hidangan mewah kembali ke dapur, dan menggulung taplak meja tepat di depan hidung para tamu yang sedang makan. Kekacauan melanda pesta itu. Jeritan kaget dan gumam kebingungan terdengar dari dalam ruangan gelap. Pesta pernikahan impian Luna kini berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Di koridor, Bulina merosot jatuh ke lantai, duduk terkulai di samping Pak Sudaryo yang masih berlutut. Tatapan Bulina kosong menatap kegelapan di ujung lorong, menyadari bahwa tagihan ratusan juta rupiah untuk pesta yang dibubarkan paksa ini akan segera jatuh ke pangkuannya yang tak memiliki uang sepeser pun. Eksekusi telah dilakukan dengan presisi dingin yang mematikan, tanpa teriakan, tanpa drama fisik, hanya dengan kuasa mutlak yang membungkam kesombongan selamanya. Yunia telah menjatuhkan vonisnya, dan tidak ada banding untuk kejahatan hati nurani. Kekacauan yang melanda Grand Ballroom itu bagaikan adegan penutup dari sebuah tragedi kolosal. Di bawah naungan kegelapan yang hanya diterangi oleh cahaya darurat yang suram, ratusan tamu undangan bergerak gelisah seperti kawanan semut yang sarangnya baru saja diinjak. Bisik-bisik penuh cemooh dan tatapan menghakimi kini tertuju pada pelaminan yang gelap gulita, tempat di mana seharusnya pesta pora berlangsung. Tidak ada lagi tepuk tangan, tidak ada lagi decak kagum. Yang tersisa hanyalah atmosfer ketidaknyamanan yang pekat. Para pelayan catering terus bergerak dengan efisiensi robotik, mengangkut sisa-sisa kemewahan yang belum sempat dinikmati, meninggalkan meja-meja bundar yang kini kosong melompong, seolah menegaskan bahwa pesta ini telah resmi dicabut nyawanya oleh sang pemilik kuasa. Di tengah reruntuhan ambisi itu, Pak Sudaryo bertindak dengan insting bertahan hidup yang kejam. Rasa malu dan takut akan kebangkrutan telah membunuh sisa-sisa empati di hatinya. Tanpa menoleh sedikit pun pada Bulina yang masih tergolek lemas di lantai koridor, pengusaha itu bangkit dan menyeret putranya, Dimas, dengan kasar. Cengkeraman tangannya di lengan Dimas begitu kuat, menyiratkan perintah mutlak untuk segera angkat kaki dari tempat terkutuk itu. Dimas, pria tanpa pendirian yang selama ini hidup di bawah bayang-bayang ayahnya, hanya bisa menurut. Ia melepaskan genggaman tangan Luna yang mencoba menahannya. Pemandangan itu sungguh memilukan sekaligus patetik. Sang pengantin wanita ditinggalkan begitu saja di lorong gelap dengan gaun pengantin yang kusut, sementara suami yang baru menikahinya beberapa jam lalu melangkah pergi tanpa menoleh ke belakang, memilih menyelamatkan harta warisan daripada mempertahankan ikatan suci yang baru saja diikrarkan. Talak itu memang tidak terucap lewat pengeras suara, namun gema perpisahan itu terdengar jelas melalui derap langkah kaki keluarga Sudaryo yang menjauh tergesa-gesa, meninggalkan Luna yang ambruk pingsan di atas karpet merah yang kini tampak kusam. Nasib Bulina tidak kalah tragisnya. Saat ia berusaha mengumpulkan kepingan kesadarannya yang berserakan, seorang staf administrasi gedung menghampirinya bukan untuk memberikan bantuan medis, melainkan untuk menyerahkan sebuah map tebal berwarna biru. Itu adalah tagihan final. Angka-angka yang tertera di lembaran kertas itu mencakup biaya sewa gedung, catering ribuan porsi, dekorasi bunga impor, serta denda pembatalan sepihak yang nilainya mencekik leher. Jumlahnya ratusan juta rupiah. Sebuah nominal yang mustahil dibayar oleh Bulina yang saldo rekeningnya sudah terkuras habis demi uang muka gengsi. Wanita yang pagi tadi merasa seperti ratu dunia itu kini menatap kertas tagihan dengan tatapan kosong, menyadari bahwa rumah, mobil, dan seluruh aset yang ia banggakan akan segera disita paksa oleh hukum untuk melunasi hutang gaya hidupnya. Dadanya sesak bukan main, seolah ada batu besar yang menghimpit paru-parunya, membuatnya kembali terkulai tak sadarkan diri di samping tubuh putrinya yang malang. Pesta itu berakhir bukan dengan lemparan bunga, melainkan dengan jatuhnya vonis kemiskinan. Sementara itu, di lobi depan gedung yang bermandikan cahaya sore yang hangat, kontra suasana terasa begitu nyata. Angin sejuk berhembus lembut menerpa wajah Fahri dan Yunia yang berdiri berdampingan.
Beban berat yang selama bertahun-tahun menghimpit dada Fahri seakan terangkat sepenuhnya, digantikan oleh rasa lega yang memerdekakan jiwa. Ia tidak lagi menoleh ke belakang, ke arah gedung tempat ibunya meraung. Keputusannya sudah bulat untuk memutus rantai toksik yang selama ini membelenggu hidupnya. Tidak lama kemudian, sebuah sedan limosin hitam mengkilap merapat perlahan ke lobi. Seorang sopir berseragam rapi turun membukakan pintu dengan hormat. Sebuah perlakuan yang menegaskan status asli Yunia yang selama ini tersembunyi. Fahri menatap istrinya dengan pandangan baru, bukan karena kekayaannya, melainkan karena kekaguman akan kesabaran luar biasa yang disimpan wanita itu. Mereka masuk ke dalam kabin mobil yang hening dan nyaman, meninggalkan hiruk-pikuk kehancuran di belakang, melaju menuju masa depan yang dibangun di atas fondasi kejujuran dan saling menghargai. Waktu bergulir cepat, membawa perubahan nasib yang drastis bagaikan roda pedati yang berputar 180 derajat. 3 bulan pasca kejadian menggemparkan itu, pemandangan di sebuah gang sempit pinggiran kota menjadi saksi bisu kejatuhan total keluarga Bulina. Di sebuah rumah kontrakan petak yang pengap dengan dinding mengelupas, Bulina duduk melamun di atas tikar plastik yang sudah sobek. Penampilannya berubah drastis. Tubuhnya kurus kering, wajahnya tirus dipenuhi kerutan penyesalan, dan rambutnya yang dulu selalu disasak rapi kini memutih tak terurus. Tidak ada lagi kebaya sutra, hanya daster lusuh yang warnanya telah pudar. Di sudut ruangan, Luna tampak tertidur pulas dengan wajah lelah setelah seharian bertengkar dengan ibunya perkara uang belanja yang kurang. Suara bising tetangga dan tangisan bayi dari rumah sebelah menjadi musik latar kehidupan mereka sehari-hari, menggantikan alunan musik klasik yang dulu mereka agungkan. Mereka hidup dalam isolasi sosial, dijauhi kerabat dan dicibir tetangga, terperangkap dalam penjara kemiskinan yang mereka ciptakan sendiri. Di tengah kepedihan itu, satu-satunya hiburan mereka adalah sebuah televisi tabung tua yang gambarnya sedikit bersemut. Namun, sore itu, hiburan tersebut berubah menjadi siksaan batin yang paling menyakitkan. Layar kaca menayangkan siaran berita bisnis yang meliput peresmian pusat otomotif terbesar di kota itu. Di sana, di balik layar kaca yang buram, Bulina melihat putranya. Fahri berdiri gagah dalam balutan jas rapi, tersenyum lebar penuh percaya diri di samping Yunia yang tampil anggun dan berwibawa. Pasangan itu terlihat begitu bersinar, dihormati oleh banyak orang, dan yang terpenting, mereka terlihat sangat bahagia. Narator berita menyebut mereka sebagai pasangan inspiratif tahun ini, simbol kesuksesan yang diraih melalui kerja keras dan ketulusan. Air mata Bulina menetes perlahan, jatuh membasahi punggung tangannya yang keriput. Itu bukan air mata kemarahan, melainkan air mata penyesalan yang terlambat. Ia menyadari bahwa ia telah membuang berlian demi mempertahankan batu kerikil. Ia telah mengusir anak yang paling berbakti dan menantu yang paling tulus, hanya demi ego semu yang kini tak berharga. Tangannya terulur gemetar menyentuh layar televisi, seolah ingin menggapai bayangan Fahri yang kini terasa begitu jauh, tak terjangkau lagi oleh tangan kotorsnya. Namun, bayangan di layar itu tidak menoleh padanya. Fahri terus melangkah maju bersama Yunia, meninggalkan masa lalunya yang kelam, sementara Bulina tertinggal sendirian dalam kegelapan nasib, memeluk lutut di sudut ruangan sempit, meratapi karma yang telah dibayar tunai, lunas, dan tanpa kembalian. Dan tanpa kembalian. Dan tanpa kembalian. Dan tanpa kembalian.